الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ayyuhal muslimun, segala puji hanyalah milik Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya, di awal khutbah yang mulia di hari yang agung ini, izinkan bagi khatib untuk menyampaikan, mengingatkan kepada dirinya dan mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa berbekal diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita nanti. Ayyuhal muslimun, Corona saat ini semua berteriak corona. Corona mengguncang dunia. Virus mengerikan dengan daya penyebaran yang bahkan melumpuhkan atau mematikan melebihi virus HIV/AIDS. Berbagai negara menetapkan status waspada, siaga, bahkan awas dalam menghadapi wabah tersebut. Maka disadari atau tidak, kondisi ini jelas berdampak pada sendi-sendi stabilitas kehidupan masyarakat luas, sosial, ekonomi, keamanan, bahkan hubungan bilateral antar negara. Yang menarik perhatian kita, bagaimanakah Islam memberikan tuntunan bagi setiap kaum muslimin? Bagaimanakah semestinya seorang mukmin bersikap dalam memandang fenomena tersebut? Berikut ini khatib akan menyampaikan beberapa perbedaan mendasar antara sikap seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sikap seseorang yang jauh dari arti iman. Yang pertama, seorang mukmin meyakini bahwa semua yang terjadi di kehidupan alam semesta ini tidaklah luput dari kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan sekehendak dan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ketetapan takdirnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka demikian pula dengan musibah, bencana atau wabah tidaklah terjadi kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah sebuah musibah terjadi dan menimpa kecuali dengan seizin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Yang membedakan antara seorang mukmin dan yang bukan mukmin adalah bahwa seorang mukmin meyakini sesungguhnya segala sesuatu apapun itu tidaklah terjadi
kecuali dengan seizin dan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara perbedaan nyata antara seorang mukmin dan seorang yang bukan mukmin dalam menghadapi atau mungkin menjalankan fenomena wabah yang luar biasa mengguncang dunia ini adalah bahwa seorang mukmin meyakini sesungguhnya setiap musibah terjadi dengan dua sebab. Ada sebab kauni dan ada sebab syar'i. Banjir, orang bilang karena tanggulnya jebol. Longsor, kata orang, karena tidak ada resapan air pada banyak pepohonan. Gempa bumi diikuti tsunami, kata sebagian orang, ada pergeseran lempeng bumi di dalam lautan. Itu adalah sebab kauni yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Namun seorang mukmin meskipun tidak mengingkari hal tersebut, seorang mukmin memandangnya dari sisi sebab yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di belahan dunia, apakah di daratan ataukah di lautan, itu terjadi karena disebabkan ulah tangan manusia. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul dan nampak kerusakan di daratan serta di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Di ayat yang senada maknanya pada surat Asy-Syura ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apapun yang menimpa kalian di antara musibah-musibah itu tidak lain kecuali disebabkan hasil perbuatan tangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apapun yang menimpamu dari keburukan itu disebabkan ulah tanganmu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang mukmin tidak melewati fenomena wabah dunia semacam ini hanya sekedar menilainya sebagai fenomena alam kesemestaan. Tidak. Akan tetapi seorang mukmin bersikap cerdas. Dia menjauhkan diri dari dosa dan kemaksiatan, menghentikan kesombongan dan kelalaian diri, menghentikan kezaliman dan kerusakan di muka bumi. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan murka disebabkan semua itu. Seorang mukmin bergegas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat dan istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi, memohon perlindungan kepada Allah, memohon penjagaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena musibah-musibah itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia tunduk kepada Allah, agar manusia kembali kepada Allah. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 42, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa-akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un." Dan sungguh telah kami utus kepada umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami menyiksa mereka dengan kondisi berat, dengan kondisi sulit, dengan ujian dan petaka, agar mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang tadi sudah dibacakan bagian awal ayatnya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Muncul kerusakan di muka bumi ini, di daratan dan di lautan,
disebabkan ulah tangan manusia, agar Allah menimpakan kepada mereka sebagian dampak negatif dari yang mereka amalkan, dari yang mereka rusak dan lakukan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin terbedakan dari yang bukan mukmin. Seorang mukmin memandang sebuah petaka, musibah, bencana terjadi bukan sekedar hanya dari sebab kauni, akibat ilmiah kesemestaan yang terjadi. Lebih daripada itu, seorang mukmin memandangnya dengan sebab-sebab syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadap para pelaku dosa, dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan mendasar antara seorang mukmin dan bukan mukmin adalah bahwa seorang mukmin menyikapi wabah sehebat ini dengan meyakini kesempurnaan tuntunan Islam. Maka ia kembali kepada tuntunan Islam, dia kembali kepada tuntunan Allah, dia kembali kepada teladanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun seorang yang kafir, adapun seorang yang jauh dari iman, maka dia hanya bisa mengumpat, dia hanya bisa menggerutu, dia berputus asa, dia mengeluh, dia mencari kambing hitam untuk dijustifikasi sebagai pihak yang bersalah. Bahkan sebagian mereka tanpa tedeng aling-aling, dengan nista lisannya berkata bahwa ini adalah kesalahan Rabbul Alamin. Hasya. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Seorang mukmin beriman sepenuh hati tentang kesempurnaan Islam, maka dalam menghadapi musibah seperti ini sekalipun seorang mukmin kembali kepada tuntunan Allah, kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lengkap mengajarkan tentang bagaimana cara menghadapinya. Di antara yang dapat dilakukan sebagaimana dituntunkan di dalam Islam adalah memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir dan doa yang bersifat umum, tidak terikat waktu, ataupun zikir dan doa yang terikat dengan waktu sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah berbagai doa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Atau doa-doa lain yang kita dapatkan dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zikir pagi dan petang. Bacalah doa dan zikir tersebut. Itu jauh lebih kuat daripada imun yang masih dicari oleh pihak medis untuk menanggulangi bencana wabah corona ini. Selanjutnya, yang dilakukan oleh seorang hamba beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah berprasangka baik kepada Allah. Dia selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyara wa yu'jibunil fa'lu. Wa mal fa'lu? Qal kalimatun thayyibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Maka yang membuatku kagum adalah al-fa'lu. Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalimatun thayyibah, ucapan yang baik sebagai bentuk prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
seorang A'rabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma balul ibili takunu fil ramali ka'annaha ad-dabba fayukhalituha al-ba'irul ajrab fayujribuha?" Qal, "Faman a'dal awwal." Seorang Arab pedalaman bertanya, "Wahai Rasulullah, jika memang tidak ada penyakit yang menular, lalu bagaimana seekor unta yang berada di tengah-tengah kerumunan anjing buas di hutan yang terkena penyakit jarab, kemudian ternyata penyakitnya itu menular kepada para unta yang lain?" Dijawablah pertanyaan tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika memang penyakit itu menular dengan sendirinya, lalu siapa yang menularkan penyakit tersebut kepada hewan yang pertama kali tertimpa penyakit itu? Subhanallah. Maka seseorang senantiasa tunduk di hadapan bimbingan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang dilakukan oleh seorang mukmin saat menghadapi musibah, bencana, petaka, wabah semacam ini adalah beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan upaya-upaya yang konkret. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan, tidaklah mungkin ada yang dapat menimpa kepada kami kecuali apa yang telah ditetapkan dalam garis takdir kami, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menolong kami, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sajalah hendaknya kaum mukminin bertawakal. Maka sikap isolasi sebagaimana yang diarahkan oleh pemerintah, demikian pula dituntunkan oleh para pakar medis, adalah sesuatu yang diakui kebenarannya di dalam Islam, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Idza sami'tum bihi ay bit-ta'un bi ardin fala taqdumu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha firaran minhu.'" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendengar sebuah wabah, yang beliau maksud waktu itu adalah wabah penyakit ta'un di sebuah wilayah negeri, maka jangan kalian masuk mendatanginya. Namun apabila wabah tersebut terjadi di sebuah negeri sementara kalian berada di dalamnya, maka jangan kalian keluar darinya untuk melarikan diri dari ancaman wabah tersebut. Subhanallah. Ini beliau sabdakan lebih dari 1400 tahun yang silam. Dan inilah petunjuk ilahi yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah, wa taqabbala minna wa minkumul amala bihima fastaghfiruh wa tubu ilaihi innahu huwal ghafuru dzur rahmah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna man ittaqahu waqah wa man sara ala nahjihi najjah. Ayyuhal muslimun, sebuah wabah mungkin terjadi di satu tempat yang sama, di satu waktu yang sama, namun orang yang tertimpanya bisa jadi berbeda.
Dan peran dari wabah tersebut pada masing-masing individu juga mungkin berbeda. Dua orang di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan wabah yang sama, namun masing-masing ternyata memiliki nilai yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin? Ya, demikianlah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebuah wabah bisa terjadi di waktu yang sama, di tempat yang sama, namun nilainya berbeda bagi diri seorang mukmin dan juga berbeda bagi diri seorang yang kafir. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, wabah, penyakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "At-ta'un adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha." Ta'un adalah wabah yang Allah kirimkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ternyata hadisnya tidak berhenti di sini. Beliau melanjutkan dan bersabda, "Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan wabah penyakit itu sebagai rahmah bagi kaum mukminin. Azab bagi yang Allah kehendaki karena ia telah kufur, namun rahmah bagi hamba-hamba yang beriman. Walaysa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidaklah seseorang tertimpa ta'un di sebuah tempat, kemudian ia pun berdiam di situ, di tempatnya tertimpa wabah, dalam keadaan sabar, dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam keadaan yakin sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menimpakan sesuatu kepada dirinya kecuali apa yang telah ditetapkan dalam garis takdirnya, kecuali dengan ketiga hal tersebut dia akan mendapatkan pahala seperti seorang yang mati syahid dalam sebuah peperangan. Subhanallah. Inilah indahnya Islam, inilah sempurnanya Islam, yang tidak menyisakan sedikit pun ruang bagi seorang hamba untuk beralasan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dengan kehangatan naungan kasih sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari semua perbuatan yang buruk, dari semua akhlak yang mungkar, dari semua penyakit-penyakit yang mengerikan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir Allahumma a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة